bahasa merupakan bagian dari materi neurokognitif terapi. Pada dasarnya, atensi dan bahasa merupakan bagian dari fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan suatu proses persepsi, atensi, memori, membuat keputusan, dan kemampuan berbahasa. Namun di sini kami akan fokus kepada atensi dan bahasa. Apa sih atensi itu? Nah, ini dia ada definisi dari atensi. Atensi merupakan proses kognitif untuk memilih suatu objek dan mempertahankan diri untuk tetap fokus memperhatikan objek yang dianggap penting, serta mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam prosesnya. Selanjutnya ada anatomi atensi. Di sini sudah terdapat gambar otak yang menunjukkan anatomi dari atensi. Area otak yang terlibat dalam kontrol atensi adalah kortikal dan subkortikal. Pada kortikal terdapat korteks frontal superior, korteks parietal posterior, korteks temporal superior posterior, dan korteks cingulate anterior. Sedangkan pada subkortikal terdapat colliculus superior di otak tengah dan nucleus pulvinar thalamus. Setelah mengetahui anatomi dari atensi, berikutnya merupakan fungsi atensi berdasarkan letak otak. Yang pertama ada alerting, yang didefinisikan sebagai suatu proses waspada dan kemampuan untuk mempertahankan atensi terhadap suatu kejadian yang akan datang. Bagian otak yang berperan dalam alerting ini adalah korteks lobus frontal kanan dan lobus parietal serta locus coeruleus. Neurotransmitter norepinefrin terlibat dalam mempertahankan proses alerting ini. Yang kedua ada orienting, yang merupakan kemampuan untuk memfokuskan atensi secara langsung terhadap lokasi stimulus yang akan datang. Bagian otak yang berperan dalam orienting ini adalah lobus parietal superior, temporoparietal junction, dan frontal eyelids. Lalu neurotransmitter acetylcholine berperan dalam fungsi orienting. Yang ketiga ada executive control network atau konflik yang meliputi proses untuk memonitor dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses internal yang meliputi pikiran, perasaan, dan respon. Bagian otak yang berperan dalam executive control network ini adalah korteks prefrontal serta korteks cingulata anterior dan melibatkan neurotransmitter dopamin. Adapun faktor yang mempengaruhi atensi ada 3. Yang pertama, usia. Dengan bertambahnya usia seseorang, atensi seseorang akan mengalami penurunan, terutama pada atensi visual, di mana hal ini dihubungkan dengan penurunan kemampuan sensori. Secara alamiah akan terjadi kerusakan dan apoptosis sel neuron seiring dengan bertambahnya usia yang diakibatkan oleh radikal bebas, penurunan suplai nutrisi bagi otak, dan distribusi energi. Hal ini pun akan menyebabkan atrofi pada korteks dan melebarnya praventrikuler yang mengakibatkan penurunan fungsi kognitif pada seseorang. Yang kedua ada pengalaman. Seseorang yang lebih sering menggunakan atau memberikan atensi memiliki atensi yang lebih baik dibandingkan dengan yang jarang menggunakan atensi. Yang ketiga ada hormon. Pada faktor ini, hormon yang berpengaruh dalam atensi adalah hormon estrogen dan progesteron. Reseptor estrogen berhubungan dengan fungsi kognisi yang bergantung pada neurotransmitter dopamin. Hal ini akibat adanya membran asosiasi reseptor estrogen yang memungkinkan terjadinya ikatan antara kedua inti. Berikutnya ada kelainan atensi.
Kelainan atensi ini ada dua. Yang pertama ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Yang kedua ada neglect. ADHD merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan kurangnya perhatian secara terus-menerus, hiperaktif, dan terkadang impulsif. Sedangkan neglect merupakan kurangnya perhatian pada satu sisi tubuh dan bidang visual, biasanya karena stroke yang mempengaruhi jaringan perhatian di satu belahan badan. Pada neglect terdapat dua tes, yaitu line bisection test dan clock test, yang dimana line bisection test ini pasien diminta untuk membagi dua semua garis horizontal dengan pensil, dan clock test pasien diminta untuk menggambar jam sesuai dengan instruksi terapis. Lalu berikutnya akan dijelaskan tentang bahasa. Nah, setelah pembahasan atensi, kita akan masuk pembahasan mengenai bahasa. Definisi dari bahasa itu sendiri ialah satu sistem kognitif manusia atau yang diatur oleh rumus-rumus yang unik dan dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Kemudian, terdapat 3 area utama anatomi dari pusat bahasa itu sendiri pada bagian otak. Yang pertama ialah pada area Broca, yang kedua area Wernicke, dan yang ketiga ialah area konduksi. Yang pertama, area Broca, yang merupakan area motorik untuk berbicara dan terletak di posterior gyrus frontal. Yang kedua, area Wernicke merupakan pusat untuk memproses kata-kata yang diucapkan. Ia terletak di bagian posterior. Yang ketiga, area konduksi terletak di daerah fasciculus arcuata, merupakan jaras transkortikal berupa satu bundel saraf melengkung yang menghubungkan area Broca dan Wernicke. Modalitas-modalitas dari bahasa itu sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, bicara spontan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, pengulangan. Yang keempat, penamaan. Yang kelima, membaca. Dan yang keenam, menulis. Salah satu bentuk gangguan berbahasa ialah afasia. Apa sih afasia itu? Afasia merupakan gangguan komunikasi berbahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengatur fungsi berbahasa, di mana umumnya terletak secara dominan di hemisfer cerebri kiri otak. Individu yang mengalami kerusakan pada hemisfer cerebri kanan otak mungkin memiliki kesulitan tambahan di luar masalah bicara dan bahasa. Salah satu bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengukur afasia ialah token test. Token test merupakan alat ukur pendeteksi gejala-gejala afasia yang juga dapat menentukan tingkat keseriusan afasia.